Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala ba'dal ayyam linukthira minat ta'at wa nabta'ida 'anil ma'asi wal munkarat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, khaliqul ardi was samawat. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sahibul karamat wal mu'jizat. Allahumma salli ala abdika sayyidina wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumin tujzal hasanat was sayyiat. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat Habib Nadira rahimakumullah, dalam tahun Hijriah terdapat bulan-bulan yang disucikan dan diagungkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagian bulan tersebut dimuliakan karena adanya ibadah tertentu yang mempunyai kedudukan yang tinggi, seperti bulan Ramadan dan bulan Zulhijjah. Sebagian bulan dimuliakan hingga diharamkan berperang pada bulan-bulan tersebut. Maka kemudian bulan-bulan tersebut diberi nama Asy-Syahrul Hurum atau bulan-bulan yang haram. Haram di sini bermakna dimuliakan, yaitu dari kata al-hurmah yang berarti kemuliaan. Atau disebut bulan haram karena di dalamnya diharamkan melakukan peperangan. Bulan-bulan tersebut adalah bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surah At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram untuk berperang. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Quran Surah At-Taubah ayat 36. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Inna zamana qad istadara ka hayatihi yawma khalaqallahu as-samawati wal ard as-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum thalathun mutawaliyat Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajabu Mudhara alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Sesungguhnya zaman telah berputar sebagaimana ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun itu ada 12 bulan. Di antaranya terdapat 4 bulan yang dimuliakan, 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram, serta Rajab Mudhar yang terdapat di antara bulan Jumadil Akhirah dan Sya'ban. Muttafaqun alaih. Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya bahwa kezaliman pada bulan-bulan haram dosanya lebih besar dibandingkan perbuatan zalim pada bulan lainnya.
Walaupun pada dasarnya kezaliman sendiri adalah sebuah dosa besar, akan tetapi jika dilakukan pada bulan-bulan haram, maka dosanya menjadi lebih besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan adalah menjadi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengagungkan ciptaan-ciptaannya sebagaimana Ia kehendaki. Hal ini seperti ketika Allah memilih di antara malaikat-malaikatnya seorang malaikat yang menjadi perantara antara Dia dan para rasul. Demikian juga Allah memilih sebagian manusia untuk mengemban risalahnya. Allah juga memilih masjid sebagai tempat yang paling disukainya dan sebagainya. Sahabat sekalian rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan sama-sama menyimak bagaimana keutamaan salah satu bulan haram, yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab ialah bulan yang ketujuh dari bulan Hijriah. Ibnu Katsir menjelaskan, kata Rajab diambil dari kata at-tarjib yang berarti mengagungkan. Selain menjadi salah satu dari Asy-Syahrul Hurum, bulan Rajab juga merupakan bulan yang dekat dengan bulan Ramadan, di mana dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat telah menyiapkan diri untuk menyambutnya. Oleh karena itu, sahabat sekalian, Ibnu Rajab Al-Hambali menyatakan bahwa bulan Rajab adalah pintu menuju bulan yang penuh berkah dan kebaikan. Demikian juga Abu Bakar Al-Warraq, seorang ulama abad ketiga Hijriah berkata, bulan Rajab adalah bulan menanam, bulan Sya'ban adalah bulan menyirami, dan bulan Ramadan adalah bulan memanen. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Imam Ahmad, disebutkan bahwa ketika memasuki bulan Rajab, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan juga berkahilah kami di bulan Ramadan. Walaupun hadis ini lemah menurut para ulama, akan tetapi ulama sepakat bahwa kita boleh berdoa meminta apapun kepada Allah Azza wa Jalla selama tidak mengandung kemaksiatan. Maka alangkah baiknya jika kita juga mulai menyiapkan diri untuk menyongsong bulan Ramadan sejak hari ini. Di antaranya dengan memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan umur panjang agar sampai pada bulan Ramadan tahun ini. Sahabat sekalian rahimakumullah, di antara keutamaan bulan Rajab yang lain adalah adanya peristiwa agung, yaitu Isra Mi'raj. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan pada malam hari dari Makkah menuju Baitul Maqdis di Palestina, dan kemudian dibawa ke langit hingga Sidratul Muntaha untuk menerima perintah kewajiban salat bagi umat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan peristiwa ini dalam surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebuah tanda-tanda kebesaran dari kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat.
Quran Surah Al-Isra ayat 1. Para ulama berbeda pendapat mengenai kapan dan pada bulan apa peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi. Ada sebagian yang berpendapat di bulan Zulqa'dah, bulan Rabiul Awal, dan lain-lain. Akan tetapi, Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi dan juga Imam An-Nawawi berpendapat bahwa Isra Mi'raj terjadi pada bulan Rajab. Pendapat ini juga dipilih oleh Darul Ifta Al-Misriyah yang merupakan lembaga fatwa tertinggi di Mesir. Bagi seorang muslim, peristiwa Isra Mi'raj merupakan peristiwa agung yang mengandung banyak hikmah. Pada malam itu, Allah Azza wa Jalla memperlihatkan kekuasaannya dengan menganugerahkan mukjizat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat menempuh perjalanan lebih dari 1.500 km dalam satu malam, yang jika ditempuh dengan unta memakan waktu 40 hari. Bahkan Nabi juga menembus langit ketujuh untuk berbicara langsung dengan Allah Azza wa Jalla dan menerima perintah solat. Beliau juga sempat bertemu para nabi dan para rasul sebelumnya dan menjadi imam solat bagi mereka. Sahabat sekalian rahimakumullah, mengenai ibadah tertentu seperti solat dan puasa di bulan Rajab, Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataif Al-Ma'arif menegaskan bahwa tidak ada hadis sahih yang menyuruh atau memotivasi kaum muslimin untuk melakukan sholat atau puasa sunnah tertentu pada bulan Rajab. Walaupun demikian, terdapat sebuah hadis yang bisa digunakan dalil untuk memperbanyak puasa sunnah di bulan Rajab, yang merupakan salah satu bulan haram, yaitu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sum minal hurum watruk." Puasalah dari bulan-bulan haram atau tinggalkanlah. Hadis riwayat Abu Dawud. Sabda Nabi ini menunjukkan bahwa Nabi membolehkan umatnya untuk melakukan puasa sunnah pada bulan Rajab, dengan pengertian memperbanyak melakukan puasa sunnah. Karena bulan Rajab termasuk di antara bulan-bulan haram. Oleh karena itu, dahulu sahabat Ibnu Umar dan beberapa ulama salaf seperti Al-Hasan Al-Basri, Abu Ishaq As-Sabi'i, dan lain-lain melakukan banyak puasa pada bulan-bulan haram tersebut. Demikian juga seorang ulama tabi'it tabi'in yang bernama Sufyan As-Sauri pernah berkata, "Aku lebih menyukai untuk berpuasa pada bulan-bulan haram. Akan lebih baik lagi jika memperbanyak puasa sunnah di bulan Rajab, diteruskan hingga bulan Sya'ban, sehingga menjadi salah satu sarana untuk menyiapkan diri memasuki bulan Ramadan." Karena sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dahulu banyak melakukan puasa pada bulan Sya'ban. Adapun puasa-puasa sunnah yang bisa dilakukan pada bulan Rajab diantaranya adalah puasa hari Senin dan Kamis. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tu'radul a'mal yaumal Itsnain wal Khamis, fa uhibbu an tu'rada 'amali wa ana sha'im." Amalan-amalan diangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari Senin dan Kamis, dan aku ingin amalanku diangkat ketika aku sedang berpuasa. Hadis riwayat At-Tirmizi. Demikian juga puasa Ayyamul Bid', yaitu puasa pada 3 hari di tengah bulan Hijriah yang bertepatan pada tanggal 13, 14, dan 15. Puasa ini juga sudah diterangkan dalam beberapa hadis, di antaranya yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah. Ia berkata,
awsani khalili bisalasin la ad'uhunna hatta amut. Saumi salasati ayyam min kulli syahrin wa salatid duha wa naumin ala witrin. Kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku 3 nasihat yang aku tidak meninggalkannya hingga aku mati. Berpuasa 3 hari setiap bulannya, mengerjakan salat duha, mengerjakan salat witir sebelum tidur. Hadis riwayat Al-Bukhari. Juga hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saumu salasati ayyam, saumud dahri kulli." Puasa pada 3 hari setiap bulannya adalah seperti puasa sepanjang tahun. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat sekalian rahimakumullah, demikianlah beberapa fadilah dan keutamaan dari bulan Rajab. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan karunia-Nya kepada kita semua agar mampu memanfaatkan setiap momen dan waktu yang diberikan keutamaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukan sebanyak-banyaknya ibadah dan pengabdian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.